Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlina Hermawanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Al-Irsyad 02 Cilacap. Pada kesempatan hari ini, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, Ustadzah Nurul Aini. Beliau adalah guru kelas 1B di SD Al-Irsyad 02 Cilacap. Assalamualaikum Ustadzah Nurul. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini Ustadzah? Baik, alhamdulillah Ustazah. Ustazah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik sekali Us. Untuk hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Us ya. Sebelum kita lakukan kegiatan observasi supervisi kelas, sebagaimana yang sudah Ustazah ketahui, tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Nanti Ustazah saat kita melakukan kegiatan percakapan pra-observasi sebagaimana persiapan awal sebelum Ustazah melakukan praktik kegiatan pembelajaran di dalam kelas bersama murid agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan proses pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Gitu ya Ustazah? Baik Ustazah. Iya. Sebelum kita mulai Ustazah Nurul, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan nih kepada Ustazah Nurul. Ya, yang pertama nih ya Ustaz ya, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ustazah capai nanti? Ya, Ustazah, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, insya Allah ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, saya ingin siswa mengetahui dan memahami macam-macam benua. Saya juga ingin siswa mengetahui dan memahami nama-nama bangun ruang. Lalu yang ketiga, saya ingin siswa dapat menyebutkan benda-benda di sekitar lingkungan kita yang bentuknya sesuai dengan bangun ruang tersebut. Begitu Ustazah. Baik Usni, jadi kalau saya dengar tadi ya, ada 3 tujuan yang akan Ustazah capai. Lalu bagaimana nih dengan area pengembangan yang akan Ustazah Nurul capai nanti? Yang akan Ustazah kembangkan itu yang seperti apa? Untuk area pengembangannya ada 2 ya Ustazah, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, saya ingin anak-anak bisa mengetahui, memahami nama-nama, kemudian jenis-jenisnya, macam-macam ruang, serta tadi bentuk benda di sekitar yang bentuknya sama dengan ruang tersebut. Lalu untuk keterampilannya, saya ingin besok anak-anak membuat produk berupa buklet yang nantinya buklet itu bisa digunakan untuk belajar, tapi juga digunakan untuk bisa untuk pajangan di dalam kelas Ustazah begitu. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu ada 2 ya usia, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan dari siswa. Kemudian bagaimana nih dengan rancangan pembelajaran yang akan Ustazah terapkan nanti? Mungkin dari sisi strateginya, modelnya, dan metode pembelajaran yang seperti apa nih yang akan Ustazah terapkan? Baik Ustazah, untuk strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran besok, yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasikan dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional. Lalu saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan model belajar siswa, yaitu ada visual, kemudian audiovisual dan kinestetik gitu Ustazah. Lalu untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan menggunakan model pembelajaran PBL atau Project Based Learning dengan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, kemudian ada kuis interaktif dan juga penugasan gitu Ustazah. Baik Us. Jadi rencana pembelajaran yang akan Ustazah lakukan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Dan juga menggunakan tadi saya dengar model pembelajaran PBL ya, dan metodenya diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Lalu nih Us,
bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ustazah gunakan nanti? Untuk medianya, saya akan menggunakan alat peraga bangun ruang dari akrilik ya Gus. Kemudian ada juga bentuk-bentuk benda, berupa benda konkret supaya anak-anak lebih paham tentang bentuk-bentuk bendanya. Kemudian saya juga menggunakan PowerPoint yang di dalamnya ada kuis interaktif supaya anak-anak lebih semangat ya Gus. Betul. Wah, luar biasa sekali nih Usnurul. Persiapannya Masya Allah ya. Lalu kapan nih Usnurul akan mengadakan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kemudian di kelas berapa dan jam berapa Us? Baik Ustazah, rencananya saya ingin pelaksanaan itu berarti 1 minggu dari sekarang Gus. Hari Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024, waktunya sekitar jam 8.05 di kelas saya sendiri di kelas ABG. Baik, jadi besok kira-kira di hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 pukul 8.05 saya akan datang ke kelas Ustazah Nurul ya untuk melakukan supervisi kelas. Nanti saya akan melihat nih dan mencatat jalannya proses pembelajaran di kelas Ustazah. Kemudian setelah observasi kelas tersebut, saya mohon izin juga nih kepada Ustazah, kita juga akan melakukan percakapan kembali nanti pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Yeni Mariana. Gitu ya Us ya? Ya boleh Ustazah. Sebelum kita akhiri nih Us, apa nih yang Ustazah dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan, saya merasa jadi ada gambaran ya Us, apa yang akan saya lakukan di kelas besok ya, seperti dari strategi, kemudian model, metode, kemudian media pembelajarannya juga yang akan saya pakai, dan yang pasti saya menjadi lebih siap, lebih percaya diri gitu Ustazah. Oke, terima kasih banyak nih Ustazah Nurul atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya di kegiatan pra observasi. Sampai bertemu kembali ya Ustazah Nurul di kegiatan observasi kelas di hari Selasa besok. Demikian percakapan pra observasi yang sudah saya lakukan. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning my student. How are you today? Sobahin khair. Kaifa halukum? Hello, hello 1B, apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Ayo, ayo semua, dengar dengan seksama. Ayo, ayo 1B semuanya. Baik. Siap. Oke, hebat-hebat semua anak Ustazah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Ya, anak-anak sudah siap untuk belajar? Sebelum kita mulai, Ustazah pengen cek kehadirannya terlebih dahulu ya nak. Ada 3 bangku yang kosong, berarti ada 3 anak. Tadi 2 anak sudah orang tuanya sudah menghubungi Ustazah ya bahwa hari ini tidak masuk sakit, tapi 1 anak mungkin terlambat ya nak. Kita tunggu nanti ya.
yang tahu apa itu bangun ruang? Belum ada yang tahu ya. Oke, nanti akan saya jelaskan. Ada yang pernah dengar apa itu kubus? Iya, kotak, betul. Ada yang tahu apa itu bangun bola? Bola? Ada yang pernah dengar kata bola? Iya, apa bola? Iya, bola yang biasa buat main bola. Nah, kita akan belajar bangun ruang, ya. Apa sih tujuan kita belajar bangun ruang, Nak? Ya. Apa tujuan kita belajar bangun ruang? Coba kita cek. Ustazah itu pengen anak-anak mengerti, ya, mengerti apa itu bangun ruang. Terus anak-anak bisa memahami dan membedakan macam-macam bangun ruang dari nama-namanya, ya. Terus kemudian anak-anak dapat menyebutkan benda-benda yang sesuai dengan bentuk bangun ruang tersebut yang ada di sekitar kita, yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, nah untuk pembelajaran kali ini Ustazah akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok, ya, berdasarkan gaya belajar anak-anak. Ustazah akan membagi 3, yaitu kelompok 1 akan menjadi kelompok audio, kelompok 2 akan menjadi kelompok visual, dan kelompok 3 akan menjadi kelompok kinestetik. Kelompok 1 kelompok apa, Nak? Audio, kelompok 2 kelompok visual, kelompok 3 kelompok kinestetik. Kita langsung masuk ke materi, ya, Nak. Bangun ruang, apa itu bangun ruang, Nak? Bangun ruang adalah bangun yang di dalamnya ada ruangannya, dibatasi oleh sisi. Bangun ruang itu memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Itu kenapa bangun ruang disebut juga dengan bangun 3 dimensi, karena memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Oke, lanjut. Nah, nama-nama bangun ruang coba kita lihat. Ustazah pengen nama-nama bangun ruang. Ya, ada yang namanya kubus, balok, kemudian tabung, kerucut, dan bola. Nah, di depan Ustazah Nurul sudah ada bangun ruang yang nyata. Ini namanya alat peraga bangun ruang. Anak-anak bisa lihat, ya, secara real. Kalau yang di layar adalah gambarnya, tapi kalau ini secara real anak-anak bisa memegangnya. Nah, Ustazah pengen coba kita cek. Ini namanya apa? Sesuai sama namanya yang di sana, ya. Ini namanya kubus. Sisi-sisinya panjangnya sama. Kalau ini yang mana? Balok, betul. Kalau ini tabung, betul. Secara sekilas anak-anak walaupun belum melihat sudah bisa melihat, ya. Iya, gambar yang sesuai. Kalau ini bola, betul. Nah, betul, ya, Nak. Silakan anak-anak lihat ke layar, ya. Di sini ada beberapa benda. Coba anak-anak pilih benda mana yang merupakan bangun ruang. Contoh 1. Apa nih? Kado. Iya, bentuknya apa kado? Kubus. Ada apa lagi, Nak? Iya, topi ulang tahun, betul, topi ulang tahun bentuknya kerucut. Terus apa lagi, Nak? Apa? Lemari, betul. Lemari bentuknya apa? Balok. Apa lagi, Nak? Tempat sampah, betul. Tempat sampah bentuknya apa, Mbak Nabila? Tabung, betul. Apa lagi terus? Bola. Bola bentuknya apa? Bola, betul. Oke, hebat. Oke, anak-anak, kita kuis, ya. Coba perhatikan ke papan layar. Ada kuis. Nomor 1, ya. Bangun ruang adalah bangun berapa dimensi? 3 dimensi, betul. Kemudian bangun ruang kubus tadi sudah kita hitung memiliki berapa sisi, ya? 6, pinter. Terus bangun yang memiliki 1 sisi apa,
Coba Mas Davi contoh benda berbentuk kerucut. Dipilih yang mana? Yang mana ya nak? Iya, ini kenceng. Topi ulang tahun, betul? Betul. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, kita lanjut ke tugas kelompok. Tugas kelompoknya kali ini anak-anak akan membuat buklet, ya. Bukletnya seperti ini. Nanti silakan di dalamnya sudah ada tempat-tempat untuk menempelkan benda-benda yang berbentuk bangun ruang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Ya, berarti kalau contoh benda berbentuk kubus, contohnya tadi apa saja ya? Ada rubik, ada debu, berarti tempelkan di kubus. Kalau lemari berarti tempelkan di balon. Paham ya? Dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nanti tolong anak-anak ya, berarti dibuka kubus, berarti benda yang berbentuk kubus nanti tempelkan. Ya, terus kemudian buka lagi. Benda berbentuk balok, kotak tisu, lemari tempelkan. Paham? Paham. Oke, saya bagikan ya nak. Ini untuk kelompok visual, kemudian kelompok audio dulu, ini kelompok visual. Oke. Itu bukan kok belok. Itu kubus. Ya, alhamdulillah sudah selesai tugas kelompoknya anak-anak dalam mengerjakan. Sekarang kita presentasi dulu ya, akan diwakili oleh Mbak Nabila dari kelompok visual. Silakan Mbak Nabila. Halo teman-teman, nama saya Nabila. Aku dari kelompok visual. Akan memperkenalkan kalau Ya, betul. benda berbentuk kubus ada Ya. benda berbentuk bola atau pendek dari bola. Terima kasih. Oke anak-anak, alhamdulillah. Anak-anak sudah paham materinya ya? Sudah paham? Sudah. Oke anak-anak, sekarang kita akan tes soal formatif. Ustazah akan bagikan soal. Silakan nanti anak-anak kerjakan dengan sebaik mungkin. Oke? Yang sudah dapat silahkan diberi nama. Jangan lupa ya, diberi nama. Oke anak-anak, belajar kita hari ini sudah selesai. Coba bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Iya, seru ya. Alhamdulillah. Paham ya anak-anak ya? Paham. Oke, atau hari ini kita tadi belajar apa sih Nak? Tentang apa ya? Bangun ruang, betul. Apa aja tadi bangun ruangnya? Kubus. Terus? Terucut, tabur, balok, sama? Iya, pinter. Alhamdulillah. Oke anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita cukupkan sekian ya. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Goodbye. See you. See you. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlina Hermawanti, calon guru penggerak Angkatan 11
dari SD Alirsat 02 Cilacap. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Setelah kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi dan melakukan observasi. Untuk hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan kerja saya. Selamat pagi Ustadzah Nurul. Selamat pagi Usmina. Iya. Bagaimana nih kabarnya Ustadzah Nurul? Alhamdulillah baik Us. Usmina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga. Begini Us Nurul, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih hari ini sudah berkenan untuk meluangkan waktu melakukan dialog pasca observasi hari ini. Kali ini saya juga didampingi oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Yeni Mariana. Kita langsung aja ya, Us ya. Ya, baik Ustazah. Us Nurul, kira-kira apa nih yang akan Us Nurul dapatkan dengan obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan dari obrolan kita kali ini, saya bisa mendapatkan evaluasi ya Us dari pembelajaran yang telah saya laksanakan kemarin, sehingga saya bisa mengevaluasi diri apa-apa saja yang perlu saya perbaiki, begitu Ustazah. Iya, baik nih Us. Jadi Us Nurul ini ingin sharing ya terkait pelaksanaan pembelajaran kemarin ya saat ada observasi sebagai bagian dari refleksi ya Us ya. Nah, menurut Us Nurul nih bagaimana nih perasaan Us Nurul setelah mengajar kemarin? Alhamdulillah lega ya Us. Alhamdulillah akhirnya terlaksana dengan baik begitu. Iya, baik Us Nurul. Nah, saya juga melihat loh kemarin anak-anak itu sangat senang, nyaman saat Ustadzah Nurul mengajar. Lalu apakah rencana yang Ustadzah Nurul lakukan kemarin itu ketika kita melakukan percakapan pra observasi itu berhasil dilakukan? Alhamdulillah, insya Allah berhasil Ustazah, berhasil dengan baik. Iya. Sebelumnya mengingat kembali apa sih ya Us ya tujuan pembelajaran yang Us Nurul kemarin lakukan itu? Ya, tujuan saya pembelajarannya kemarin yaitu agar anak-anak bisa memahami nama-nama dan pengertian bangun ruang, kemudian anak-anak bisa mengerti dan memahami tentang jumlah sisinya, jumlah titik sudutnya, bangun ruang tersebut. Terus anak-anak bisa memahami dan menyebutkan bangun-bangun yang berbentuk bangun ruang tersebut ya, benda-benda di sekitar yang berbentuk bangun ruang tersebut begitu Ustazah. Iya. Jadi seperti itu ya Us ya. Terus berarti dari yang tadi Ustadzah Nurul jelaskan, tahapan yang Us Nurul rencanakan itu sudah dilakukan ya Us ya? Iya sudah. Terkait tujuan pembelajaran, apakah anak-anak itu sudah mencapai yang sesuai Ustadzah buat di dalam modul pembelajaran? Insya Allah sudah Ustazah. Sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Anak-anak mampu memahami, mengidentifikasi, kemudian menyebutkan jumlah sisinya, jumlah titik sudutnya, kemudian benda-benda apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang bentuknya sesuai dengan bangun ruang tersebut begitu Ustazah. Iya, baik Us. Selanjutnya mari nih kita identifikasikan bersama ya Us terkait pembelajaran yang kemarin yang sudah dilakukan oleh Ustadzah. Kira-kira ada nggak sih hal baik yang sudah atau dilakukan ketika pembelajaran kemarin Ustadzah lakukan? Iya, kemarin saya menggunakan modelnya itu tentang PSE yang diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. PSE-nya kemarin tentang berkelompok ya, berarti sosial emosional. Di berkelompok itu anak-anak sudah bisa berinteraksi dengan sesama, dengan teman-temannya, berdiskusi dengan baik. Kemudian di berdiferensiasinya, saya kan mengambil dari gaya belajar mereka, dan mereka juga alhamdulillah hasilnya baik. Kemudian yang satunya lagi kita kemarin saya menggunakan IT ya, di PPT-nya ada quiz interaktif. Insya Allah itu beberapa hal baik yang memang harusnya lebih ditingkatkan. Iya, Masya Allah ya Ustaz Nurul. Lalu
hal apa nih yang Usnurul kira-kira masih kurang dalam proses pembelajaran kemarin itu? Iya. Yang kurang, yang saya kira gini ya Us, anak-anak saya kan memang masih masa transisi ya, baru masuk SD gitu, transisi dari TK ke SD. Ini masih 3 bulan pertama di TK yang mereka biasanya belajarnya sambil bermain, terus di SD anak-anak dituntut untuk bisa memahami soal-soal begitu ya. Jadi masih ada kecenderungan mereka kurang fokus. Iya, yang di TK kan memang belajar sambil bermain, di SD berusaha untuk lebih fokus begitu, tapi masih aja ada beberapa yang kurang fokus begitu. Terus di kelas saya kan ada yang kelas anaknya anak ABK ya Us, anak ABK sama satu, dia bukan anak ABK tapi dia suspek ADHD. Jadi kalau anak ABK kan ada pendampingnya Us, jadi saya tidak terlalu kerepotan lah. Tapi kalau anak yang suspek ADHD ini, dia bukan ABK, tapi aktifnya seperti anak ABK. Jadi bagaimana cara saya supaya ini anak yang suspek ADHD ini bisa tetap belajar dengan baik, saya juga bisa anak-anak yang lain tanpa anak-anak yang lain terabaikan begitu. Iya. Jadi yang ABK bisa berjalan, yang ADHD bisa mengikuti, dan anak-anak yang lain pun tetap bisa mengikuti dengan baik. Itu Ustazah. Iya, Masya Allah ya, luar biasa sekali nih Ustazah Nurul. Lalu Usnurul nih punya rencana apa untuk proses pengembangan dari diri Usnurul nih ke depannya terkait proses pembelajaran? Ya, saya akan lebih sering mungkin ya Us, jika nanti ada pelatihan-pelatihan IT, saya akan lebih sering mengikuti gitu. Pelatihan-pelatihan berbasis IT. Iya, aduh bagus sekali nih Usnurul. Lalu kapan nih akan melakukan hal tersebut? Saya sebenarnya udah mengikuti ya Us dari beberapa saat yang lalu, seperti Canva begitu ya, untuk terus MPI itu untuk membuat media pembelajaran di kelas saya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan, sekarang kan banyak ya Us pembelajaran workshop betul yang gratis, daring gitu ya. Iya, daring yang gratis yang bisa saya ikuti, dan asal saya tidak malas dan mau mempraktekkan saja Us, itu banyak Us. Saya dengan harapan nanti di kelas saya bisa lebih pembelajarannya lebih seru gitu ya Ustazah. Iya, Masya Allah, bagus sekali nih Usnurul. Semoga apa yang menjadi rencana dari Usnurul dapat tercapai dengan baik ya Us ya. Amin. Lalu tanggung jawab seperti apa nih yang nantinya akan Usnurul lakukan? Ya, setelah mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, otomatis tanggung jawab saya dalam pembelajaran yaitu menerapkan apa yang sudah saya dapatkan di pelatihan untuk diterapkan di kelas saya, ya yang jelas agar anak-anak lebih memahami ya Us, lebih memahami materi yang saya sampaikan begitu Ustazah. Iya, Alhamdulillah ya Usnurul. Semoga apa yang Ustazah rencanakan tadi dapat berjalan dengan baik. Amin ya Allah. Terima kasih ya Usnurul atas waktunya. Demikian percakapan yang sudah kita lakukan bersama Ustazah Nurul. Mudah-mudahan dari percakapan pasca observasi ini kita mendapatkan banyak manfaat yang dapat kita ambil. Amin. Saya akhiri ya Us ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.